Prabowo jatuh agar Gibran naik. Yang saya sebut kelompok Sontoloyo, Termul, kelompok Solo ini. Lalu kelompok yang kedua yang menginginkan Wowok tetap menjadi presiden dan menolak Gibran, menolak Jokowi dan Gibran, tapi berharap dari Wowok. Nah, kelompok ketiga itu kelompok kami. Ya kita akan melawan kelompok satu maupun kelompok dua. Saya katakan di sini ya, saya yang pilih, saya yang minta, saya yang memilih. Tidak ada itu dinasti-dinastian. Hidup Jokowi! Saya punya hipotesa, negara tidak akan pernah selamat selama Prabowo tidak lepas dari Jokowi. Itu hipotesa pribadi saya, Pak. Ada tiga kubu yang menginginkan pergantian kepemimpinan secara nasionalis. Satu misalnya, ada yang menginginkan hanya Prabowo saja yang dimakzulkan, sementara nanti penggantinya yaitu Gibran Fufufafa itu naik menggantikan Prabowo. Itu kelompok pertama. Yang kedua, ada yang menginginkan Gibran yang jatuh. Nah, ini dari kelompok yang memang masih mengharap kepada Prabowo supaya mereka dapat jatah kekuasaan lah, entah itu sebagai komisaris, entah itu sebagai kabinet yang lain, karena kan sampai sekarang Prabowo belum kunjung mereshuffle kabinetnya. Tapi yang menarik bahwa sebagian besar menginginkan kejatuhan untuk Prabowo plus Gibran, bahkan ditambah dengan kekuasaan yang masih membayangi pemerintahan Prabowo yaitu Joko Widodo. Kalau sebagai seorang aktivis, bagaimana melihat peta yang seperti sekarang ini? Ya itu betul ya, mungkin masih ada kelompok-kelompok lain selain tiga itu. Jadi kelompok pertama tadi memang menginginkan Prabowo jatuh agar Gibran naik. Nah, ini yang saya sebut kelompok Sontoloyo. Nah, ini tidak terlepas dari ulah geng Solo. Ya, apakah namanya Termul atau Terwe, Ternak Wiwi. Saya menjadi, dengan istilah Termul itu ya, saya menjadi teringat sesuatu ya. Dan ini ini bisa dikaitkan dengan soal ijazah juga, bahwa kejadian itu, soal ijazah itu muncul 2018, yaitu terkait dengan Jokowi undercover yang kedua. Yeah. Tetapi bersamaan dengan itu, Heri Mulyono itu mati 2018. Lalu muncullah istilah Termul itu. Kalau saya tidak keliru, pertama kali ada kaos yang dipakai sama Gibran, tulisannya Mulyono. Jadi pada waktu saya ketemu sama Dr. Tifa pertama kali, ya setahun 2 tahun yang lalu lah. Yang jelas sebelum atau setelah April 25 ya. Waktu 16 April ke sana itu ya, setahun yang lalu ya. Itu saya mengatakan Jokowi itu nyolong, meminta dengan paksa kepada iparnya si Mulyono, Heri Mulyono yang menikahi Hidayati, adik tirinya Jokowi itu, ya, dengan paksa
minta ijazahnya itu. Nah, itulah yang kemudian direkayasa, lalu dicetak di Pramuka. Jadilah ijazah yang kemudian nyebar sekarang ini, yang dibawa oleh Jokowi ke Polda Metro. Nah, jadi kalau polisi cerdik itu harusnya meneliti kematian Hari Mulyono, dan berkait dengan itu kemungkinan juga karena kasihan adiknya menjadi janda, lalu dikawinkanlah sama Anwar Usman dari MK. Ya, kalau terjadi jenazah digali kembali, ya, lalu diotopsi, mungkin dugaan saya itu benar. Nah, ini saya terkait dengan apa yang disampaikan oleh Mahfud MD. Mahfud MD mengatakan, coba selidiki, jadikan saksi bahkan anak-anaknya Hari Mulyono, ya kan nggak pernah diberitakan bahwa bapaknya itu meninggalnya seperti apa dan bagaimana, itu kan dari mereka kan bisa diungkap itu, ya. Nah, kembali kepada pertanyaan Anda bahwa si Wowo ini jatuh digantikan oleh Gibran. Ini juga terkait dengan perjanjian yang disebut-sebut antara Wowo dan Wiwi untuk melindungi keluarganya selama jadi presiden. Nah, terkait dengan itu, pikiran-pikiran menggantikan Wowo itu adalah untuk 2029. Tetapi menuju ke arah sana, sekarang ini sudah mulai diviralkan bahwa Wowo harus jatuh, tetapi dengan catatan Gibranlah yang akan naik. Nah, sehubungan dengan itu, dengan pikiran itu, Forum PPTNI juga bereaksi. Dari 8 butir itu, memang butir pertama ini agak terkesampingkan kembali ke UUD 45 dan Pancasila itu. Bahkan yang kemudian dimunculkan adalah penolakan terhadap Gibran karena ada isu itu. Bahkan kemudian Gibran ikut diseret-seret di dalam suatu konspirasi bahwa ijazahnya itu tidak pernah ada. Ijazah SD, SMP terutama ya, ini nggak ada, karena ketika SMP di Solo, ya. Kalau nggak salah SMP Saverius atau ya, iya itu di Manahan sana itu, ya itu ada Saverius, ya ada yang putra, ada yang putri. Ya, saya orang Solo, jadi saya tahu. Nah, ketika dia SMP itu dia kena narkoba. Nah, narkoba kemudian diselamatkan oleh Sigit, pada waktu itu adalah Kapolres ya? Kapolres ya, kota besar, ya Solo ya. Itu diselamatkan, lalu dibawa ke Singapura, berlanjut ke Australia dan sebagainya. Ya, jadi Gibran ini memang akibat dari isu menggantikan Prabowo tadi, dia itu kemudian terjerat karena tidak punya ijazah, ya, tetapi kok bisa menjadi wapres, ya. Nah, ijazah SMP nggak ada, ijazah SMA juga tanda tanya karena di Australia itu tidak disejajarkan dengan SMA. Bahkan yang mensejajarkan itu adalah Mendikbud, Mendiknas kita ini. Nah, ini si siapa yang namanya?
serta wakilnya ya, ada si Stella atau siapa perempuan itu ya, ya. Perempuan yang ingin jadi ekonom tapi nggak bisa jadi ekonom, lalu terdampar di Mendikbud, dan itulah yang ikut mestinya terlibat di dalam penyetaraan. Zamannya Nadiem itu sebetulnya. Ya, zamannya Nadiem ya. Tetapi kan Stella mestinya bisa meluruskan. Ya. Ya, tapi tidak dilakukan itu. Nah, jadi ini juga kelompok Solo ini. Mungkin terlampau cepat. Ya, menjadikan dia jadi wapres dan lain sebagainya itu kan udah konspirasi. Bahkan mantan Hakim Mahkamah Konstitusi juga mengatakan bahwa Hidayat atau siapa ya yang mengatakan bahwa mestinya tidak begitu, tapi putusannya 4-5. Iya. 5 menyetujui Gibran jadi wapres, ya 4 menolak. Ya akhirnya jadilah itu. Nah ini kelompok yang menginginkan Gibran naik. Lalu kelompok yang kedua itu yang menginginkan Wowok tetap menjadi presiden dan menolak Gibran. Nah ini termasuk, ya kalau saya terus terang secara jujur mengatakan bahwa forum PPTNI yang suaranya banyak menuntut Gibran itu supaya dijatuhkan, itu tidak seluruhnya juga mendukung Wowok. Tidak seluruhnya. Ya, orang seperti Pak Sunarko yang jelas dalam beberapa kali pidatonya mengatakan ya menolak Wowok, tapi juga menolak Gibran. Tapi dugaan saya di antara sekian banyak, ratusan mungkin ya, kelompok forum PPTN ini masih ada yang mengharapkan Wowok jalan terus tanpa Gibran. Orang merdeka seperti Said Didu juga seperti itu. Ya, meskipun dugaan saya sekarang dia berbalik arah. Said Didu dulu itu berharap Wowok lah yang benar dan dia tidak perlu terima kasih kepada Wiwi, ya, tetapi juga sekaligus menolak Gibran. Wowok masih diharapkan. Harapan orang kepada Wowok masih banyak, termasuk aktivis-aktivis zaman Soeharto. Itu masih suka nulis surat kepada saya, nulis SMS kepada saya ya. Wowok ini hebat. Wowok ini peduli sangat kepada rakyat. Ya sama seperti pidato-pidatonya. Ya. Tetapi mereka ini kelihatannya lupa bahwa Wowok itu sebetulnya sejoli sama Wiwi. Sejoli sama Wiwi dan sejoli juga sama Gibran. Gibran itu pilihan saya. Hidup Wiwi, ya kan? Wiwi itu satu tim dengan kami. Wiwi adalah pimpinan kesebelasan dan saya adalah goal getternya. Jadi sebetulnya, oh ya banyak aktivis yang kemudian berubah juga. Artinya aktivis yang semula pikirannya itu Pancasilais kembali ke UUD 45, ini juga berharap dari Wowok minus Gibran, minus Jokowi. Jadi kalau kita melihat gantung Jokowi, adili Jokowi, tangkap Jokowi, itu konsentrasinya ya memang menolak Jokowi dan Gibran, tapi berharap dari Wowok banyak. Apakah itu yang banyak dikatakan orang-orang itu, yaitu aktivis maupun para akademisi ataupun tokoh yang masih mengharap remah-remah kekuasaan dari Prabowo? Ini sulit ya.
Ya sebab ada yang tua, ada yang muda. Kalau yang muda sangat mungkin, ya. Saya tahu lah beberapa nama dari mereka. Ya, muji-muji Wowo, muji kerakyatannya, muji rencana MBG-nya, memuji rencana Merah Putih Koperasi, ya, memuji perumahan, ya, yang mau dibikin oleh Wowo, ya, tetapi tidak menginginkan si Bibi dan Gibran, ya. Nah, yang muda-muda ini dugaan saya mereka masih bisa berharap dari kekuasaan Wowo yang sekarang, entah di mana lah, sebagai komisaris kayak sebagai wakil menteri kedua, ketiga kayak itu ada yang masih berharap. Bahkan ada yang mungkin menginginkan kedudukan menggantikan Purbaya, ada, tapi tidak ada yang mau menggantikan tadi, ya. Sekap, ya, nggak ada yang mau, ya. Itu Spesialis itu. laki-laki tulen. Ya, jadi tetapi yang tua-tua saya kira enggak lah. Mereka tidak berharap kedudukan, ya, tetapi memang di dalam hati mereka Wowo itu waras, ya, Wowo itu waras. Nah, orang seperti Said Didu, ya, yang saya membaca, ya, entah sekarang dihilangkan, entah enggak, saya enggak tahu. Tapi saya membaca Said Didu itu mengatakan Wowo itu memang gila dan kebijakan-kebijakannya gila. Nah, ini saya anggap Said Didu itu berputar 180 derajat. Dari berharap dari Wowo sudah kemudian tidak lagi berharap, Sudah waras. iya. mulai waras, ya. Mulai waras, mulai mengakui bahwa Wowo yang tidak waras, ya. Itu kelompok kedua, ya. Nah, kelompok ketiga itu, ya, saya tidak mau menonjolkan diri, ya, tetapi, ya, itu kelompok kami. Dan kami sudah sejak lama, bahkan kami sejak 2003 setelah menyadari bahwa Undang-Undang Dasar 45 itu betul-betul mau diberlakukan oleh Megawati, didukung oleh fraksi ABRI. Nah, 2003 itu disetujui, lalu dilakukanlah pemilihan presiden yang dimenangi oleh SBY. Sejak itu kami itu udah menolak. Hanya mungkin adil makmur dan cita-cita proklamasi itu tercapai kalau kita itu kembali kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, ya. Oh, waktu itu, oh ya, banyak, termasuk si siapa namanya yang tadi saya sebut, Haryadi Darmawan itu dari Iluni UI itu mendukung, ya. Saya dengan Haryadi Darmawan itu pernah menyusun 100 kursi lipat di Sudirman menghadap ke kantor IMF untuk mendeklarasikan penolakan kami terhadap Undang-Undang Dasar palsu itu, Undang-Undang Dasar yang kemudian kita sebut palsu, diawali oleh Dr. Zulkifli, ya, yang mengatakan palsu, ya, itu serta tetap mendukung kembalinya ke UUD 45 dan Pancasila. Itu bayangin, orang nggak ada yang pernah dan akan menyewa kursi lipat sebanyak 100 di pinggir Sudirman menghadap kantor IMF dekat dengan Artagraha. Bahkan ada yang bisikin saya waktu itu, jangan masuk ke halaman Artagraha. Iya, di situ sudah siap orang-orang yang akan berbuat jahat lah kepada kami, ya. Jadi
Itu kelompok kita itu udah dari awal udah begitu. Ya, jadi sebelum 2003 itu kita punya markas di Singamangaraja. Mulai 2003 sampai sekarang markas kita di Jalan Guntur 49 itu. Ya, alumni Guntur 49 itu udah banyak. Dari Ridwan Saidi, Beni Fatah, Lubis, ya pendapatan Lubis meninggal. Si Salim itu sebenarnya meninggal tuh. Rambu meninggal. Oh, banyak yang sudah meninggal. Ya, tapi kita tetap mulai 2003 sampai sekarang ini di Guntur 49. Ya, sebetulnya didukung oleh emak-emak juga. Ya, ada Ita Papan, ada Muslim Arbi, ada Isti Nugroho, ada sekarang ini ada saudara Patrick, ya itu menginginkan Wowo, Wiwi, Gibran, kabinet Dracula-Draculi, ya MPR sekarang dan ya DPR ya, termasuk tentu saja DPD Dewan Perwakilan Daerah, jajaran kehakiman. Tentu saja yang brengsek ya. Ya. Kalau yang nggak brengsek mau bergabung sama kita, oke, no problem ya. Tetapi kita mau itu jatuh satu paket dengan kembali ke Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Itu kami, kita ya. Nah, bahwa kemudian ada yang mereteli masuk kelompok 1, kelompok 2, itu saya pikir wajar aja, ya. Ya, ada yang menginginkan kedudukan, ada yang ya pikirannya berubah lah, ya, itu wajar aja. Ya, kita tampung yang lain yang akan masuk toh. Gitu. Tetapi ya sekali lagi memang negeri ini, republik ini baru bisa diselamatkan setelah Wowo dan gengnya Wiwi, Gibran serta perlengkapan negara. Di dalam Undang-Undang Dasar 45 itu disebutkan kelengkapan negara, yaitu ya kabinet, ya DPR, MPR, lalu kekuasaan kehakiman. Itu kelengkapan negara. Legislatif, yudikatif, itu ya, legislatif, eksekutif, yudikatif itu dirombak, diganti, ya, bisa semuanya, bisa juga sebagian karena mereka ingin bergabung dengan kelompok kita itu, no problem. Ya. Mereka kan punya duit nih, yang menginginkan Prabowo tumbang, Gibran naik, mereka masih punya harta yang berlimpah. Nah, terus kemudian yang menginginkan Gibran tumbang, si Prabowo naik, mereka juga punya karena mereka masih di lingkaran kekuasaan. Sementara yang menginginkan Prabowo, Gibran plus Joko Widodo tumbang, ini kan kere. Saya tidak mengatakan itu. Ya. Itu nggak punya duit. Iya, itu bagaimana strateginya yang harus diterapkan untuk bisa mengungguli dua gerombolan ini? Ya, memang strategi itu perlu, rekayasa itu perlu. Artinya jangan hanya menonton berharap terjadinya sesuatu lalu diem-diem, ya. Nah, tetapi memang keadaan kita yang menginginkan perubahan yang sifatnya menyeluruh itu satu paket dan kembali ke 45 asli dan Pancasila itu memang kere-kere, nggak punya uang, ya. Tetapi yang terjadi pada waktu penjatuhan Soeharto juga begitu. Oh, ingat itu namanya Salim Huta-Julu. Oh iya. Iya, Salim Huta-Julu itu, oh bersama-sama saya itu mendatangi gerbang MPR, pasang spanduk, ya. Soeharto bisa jatuh, Jokowi juga bisa jatuh, ya. Ulangi Mei 98. Itu Salim Huta-Julu bersama saya. Meninggal saya sudah dan alumni Guntur juga. Yeah. Ya, alumnus Guntur dia. Jadi kita nggak punya uang. Tapi toh akhirnya Soeharto jatuh.
Ya, memang ada kejadian di mana Bill Clinton sudah mulai tidak suka dengan Soeharto dan kemudian membuat rekayasa terjadinya Krismon, ya, Krismon, dan dianggap bahwa Soeharto juga tidak mampu menangani Timor Timur, ya, yang membuat malu Amerika karena yang menyuruh Soeharto menyerbu ke Timor Timur itu adalah Gerald Ford, ya, Gerald Ford yang bersama-sama dengan Menteri Luar Negeri Kissinger datang ke Soeharto Desember tahun 75. Jadi bayangin 23 tahun kemudian ketika Bill Clinton naik, Timor Timur gak selesai. Nah, ini perlu dapat catatan ini. Ketidakmampuan TNI mengalahkan Fretilin di Timor Timur sehingga terpaksa Habibie membuat referendum dan mengakibatkan lepasnya Timor Timur. 23 tahun itu sama dengan apa yang terjadi di Aceh. Gerakan Aceh Merdeka itu, GAM itu juga perang 23 tahun, nggak selesai. Untung ada tawaran dari Swedia, ya, lalu terjadilah perdamaian. Helsinki, Nah, ya. di sini patut dipertanyakan TNI itu seperti apa. Nah, kalau TNI-nya itu seperti Legend Soeharto, ya, yang membukakan pintu bagi rakyat untuk masuk, lalu menyusul itu Soeharto jatuh, nah itu jempolan, ya. Tapi kan tidak semua begitu, Ya. Prabowo tidak seperti Legend Soeharto, Legend Marinir, ya, Soeharto. Yang lain-lain juga nggak begitu, ya. Jadi pendidikan TNI ini memang harus diperbaiki. Kita malu juga, ya, ada 3 orang yang di Lebanon itu Oh ya. meninggal, ya, tewas karena diserbu sama Israel, ya kan? Ini patut menjadi pertanyaan dan akhirnya patut dipertanyakan kembali. Kurikulum AMN itu perlu diubah, perlu diperbaiki, ya. Termasuk, ya, lawang sudah jadi Kopassus, kok bisa menculik orang, membunuh orang, menghilangkan nyawa orang, ini gimana ini, ya kan? Kan berarti kan, nah, terus kemudian dikirim ke Timor Timur kalah, ya kan? Nah, ini perlu menjadi perhatian. Nah, tapi kembali kepada masalah kere tadi itu, bahwa memang kelompok kami ini tidak punya uang untuk menggalang kekuatan massa sampai akhirnya harus masuk ke DPR MPR lalu melakukan suatu perubahan besar dengan mengganti pemerintah Wowok Wiwi rejim yang sekarang dan mengganti dengan pemerintahan baru. Itu bisa terjadi tidak perlu dengan pakai uang, ya, mungkin ada keluarlah sedikit-sedikit, ya, nyewa Gojek untuk berangkat ke DPR MPR, ya, butuh bensin untuk pergi ke sana, ya kan. Tetapi maksud saya adalah sekalipun begitu, kejadian di mana perubahan berlangsung dengan damai ataupun dengan sedikit korban, ya, itu bisa terjadi. Misalnya 98 itu kan korbannya adalah dari Trisakti. Kemudian bahkan ketika zaman Presiden Habibie menjadi presiden, itu 18 mati di Semanggi 1, 2 di Semanggi 2, ya. Lalu, ya, banyak lagi yang tidak terhitung lah, yang hilang, maksud saya ada korban selalu ada, ya.
bahwa besok ini sebelum ayam berkokok Januari 27 rejim ini bisa ditumbangkan dengan kita masuk ke DPR MPR dan kembali ke Pancasila nomor 45 bisa berlangsung sekalipun kere nggak punya uang, ya itu bisa saja terjadi. Oh, bisa terjadi, kita harus yakin itu, ya. Allah tidak diam, Allah tidak menutup mata bahwa telah terjadi kejahatan yang menurut pendapat saya kejahatan yang luar biasa, kejahatan negara. Ya bayangin kalau dengan mengharapkan Wiwi dan Gibran itu berhasil menduduki jabatan pasca Prabowo, itu duitnya ribuan triliun, ya. Dan dugaan saya Soeharto juga bersama dengan kelompok cendana, ya, itu juga triliunan lah, ya. Bagaimana Mbak Titi, bagaimana Tommy, bagaimana Bambang, ya, Sigit, Sigit pasti punya, ya. Tapi pada akhirnya ketika Allah sebagaimana dijanjikan bahwa kejahatan itu akan musnah, ya, itu nggak ada artinya itu uang itu, ya. Jadi kalau kita bisa berjuang tanpa memperhatikan hal itu dengan sungguh-sungguh dan permohonan yang sungguh-sungguh pula kepada Allah Subhanahu wa taala, saya kira akan terjadi, ya. Akan terjadi. Bisa kita lakukan, bisa saya lakukan ya ngomong seperti ini, ya. Mudah-mudahan ada yang mendengar, ada yang tergerak hatinya, ada yang menjadi sadar, lalu 1,5 juta tiba-tiba bisa masuk ke DPR MPR. Insya Allah itu akan terjadi, dan ya alhamdulillah cita-cita proklamasi mudah-mudahan bisa terwujud, ya. Proklamasi 45, ya. Oke. Bisa terwujud. Sebagai penutup, apa kira-kira pesan untuk bisa merapatkan barisan, yaitu tadi untuk mewujudkan cita-cita proklamasi? Dengan sendirinya, masa Allah akan membuat manusia yang Muslim yang bersungguh-sungguh berharap atau berdoa untuk terbukanya jalan Allah, ya, tidak berpaling kepada pikiran-pikiran Islam. Demikian juga dari yang non-Muslim juga begitu. Kalau Allah menghendaki mereka menjadi sadar, ya sadar. Nah, kelompok ini akan terbentuk. Nggak banyak. 25.000 tahun 98. Mungkin dengan 1,5 juta aja udah cukup masuk itu, ya. Kalau Syafri Samsudin nembaki kita, ya saya kira yang 1,5 juta itu akan segera terjadi itu. Berarti, kita tidak berharap macam-macam lah, iya. Ya. Kita hanya, ya itu tadi, salah benar, adil dan batil. Berarti harus ada yang memulai dong kalau kayak gini, ya, seharusnya nih. Iya, ya saya katakan mungkin pada saatnya nanti saya akan jalan sendiri ke sana, ya. Ya mudah-mudahan diikuti sama yang lain-lain. Iya. Nah, ada memang tuduhan makar dan sebagainya. Saya itu pulang dari Jerman dituduh makar, nggak terbukti. Yang melakukan makar itu justru Prabowo. Itu ayat pasal 192 KUHP yang baru, ya. Kalau yang lama itu pasal 106 yang mengatakan bahwa barang siapa menyerahkan sebagian atau seluruhnya wilayah Indonesia kepada pihak asing, itu adalah perbuatan makar. Nah, Prabowo itu memberikan PEK 1, PEK 2, PEK 3. Jokowi memberikan 233 PSN pada Cina-Cina itu, ya, yang pikirannya pikiran asing, ya, termasuk ya HPH, HTI,
serta perusahaan-perusahaan tambang. Lalu Prabowo memberikan langit Indonesia, membiarkan Morowali, membiarkan Maluku Utara, membiarkan Raja Ampat ya dikuasai oleh orang-orang yang berpikir barat, berpikir asing, tidak loyal kepada undang-undang dasar, tidak loyal kepada rakyat, bangsa dan negara. Itu makar itu. Itu makar. Nah, memang sudah ada pikiran untuk menyampaikan laporan makar mereka itu, ya kan. Tetapi kita kebentur dengan Polda, kebentur dengan Kejaksaan Agung, ya, yang pikirannya masih pikiran wowok, ya. Jadi, ya konsep itu sementara kita tangguhkan, ya. Tapi mereka berdasarkan pasal-pasal tadi itu, mereka berbuat makar dan hukumannya gantung seumur hidup, ya, atau mati atau seumur hidup. Ini kami ini kelompok ketiga ini. Jadi ya kita akan melawan kelompok 1 maupun kelompok 2.